Jadi saya akan menjelaskan tentang keuntungan atau keunggulan dari memerlukan korek, tidak memerlukan asbak, tidak menghasilkan abu. Jadi ketika kita di kos-kosan, kita di kamar, kita di mana, itu tidak memerlukan itu semua dan lebih simpel. Menggunakan kode referral tuh mending pakai kode referral saya. Ada di sini ya kode referral temennya, bisa dipakai teman-teman. Kurangan iCost ini yang beberapa orang saya share bagi yang di pedalaman yang nggak ada Indomaret, misalnya di masuk pedalaman dia agak susah mendapatkan teriak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi di channel Alzana Bizar. Di pagi yang cerah ini, kali ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan iCost tentunya. Beberapa hal mungkin ada yang menanyakan apa sih kelebihan dan kekurangan iCost. Di sini saya akan menjelaskan beberapa versi dari globalan tentunya. Di sini saya di depan rumah, di jalan banyak kendaraan, suara kendaraan tentunya. Jadi saya akan menjelaskan tentang keuntungan atau keunggulan dari iCost itu sendiri yang pertama. Oke, yang pertama kelebihan dari iCost itu adalah iCost itu memiliki tingkat residu yang lebih kecil daripada rokok biasa. Dia asapnya sedikit, tetapi memiliki cita rasa seperti rokok konvensional tentunya. Itu yang pertama. iCost bisa digunakan di ruangan. Yang kedua ya tentunya, jadi iCost bisa digunakan di ruangan, biasanya ruangan ber-AC di kantor, di mobil yang ber-AC itu bisa digunakan di situ. Jadi kita tidak perlu khawatir untuk menggunakan iCost di dalam ruangan ber-AC. Ketika kan rokok konvensional tidak bisa digunakan di ruangan ber-AC, tetapi iCost bisa menggunakan. Kemudian yang ketiga, iCost simpel sekali tentunya. Jadi tidak memerlukan korek, tidak memerlukan asbak, tidak menghasilkan abu. Jadi ketika kita di kos-kosan, kita di kamar, kita di mana, itu tidak memerlukan itu semua dan lebih simpel tentunya. Jadi lebih mudah dalam menggunakannya. Kemudian soalnya yang keempat, iCost modelnya device-nya di cas. Jadi casnya Type C ya, tipe C. Jadi semuanya bisa dipakai menggunakan cas HP. Jadi lebih gampang gitu teman-teman ya. Kemudian teriaknya sudah tersedia sekarang di mana-mana, di Indomaret terutama, di kios iCost terdekat di kota Anda. Di Indomaret pun juga ada. Jadi bisa untuk bebas memilih varian rasa yang sesuai dengan keinginan kita. Mungkin itu tadi dari kelebihan iCost yang bisa membuat kalian berpikir untuk menggunakan iCost. Itu jadi beberapa kelebihan menurut pandangan saya tentunya. Apabila ada yang mau ditambahin bisa di komen aja tentunya. Kemudian untuk iCost ini bisa dibeli di kios-kios terdekat atau dengan sales expert iCost sendiri di kota Anda tentunya. Untuk menggunakan kode referral tuh mending pakai kode referral saya. Ada di sini ya kode referral temennya, bisa dipakai teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan iCost ini yang beberapa orang saya sharing. Yang pertama, iCost memang cepat habis. Jadi dia harganya memang cukup mahal ya, 30.000 dengan 20 batang. Dalam penggunaannya itu memang cepat habis, lebih cepat daripada rokok konvensional teman-teman. Biasanya rokok konvensional itu bisa 5 menit. Ini hanya beberapa isapan, mungkin sekitar 14 kali isapan. Apabila dibiarkan aja tidak dihisap, itu habis sendiri ya teman-teman ya. Nah itu salah satu kekurangannya yang orang mungkin mikir untuk menggunakan iCost ini. Nah kemudian yang kedua sih biasa masalah di harga device teman-teman. Harga device mungkin mahal, 300.000, ada yang 500.000, ada yang bahkan 1 juta. Itu membuat orang berpikir menggunakan iCost. Tapi itu memang sekali pakai dan bisa digunakan dan selamanya teman-teman. Itu tadi yang kedua. Terus yang ketiga kekurangan dari iCost ini adalah bagi yang di pedalaman yang nggak ada Indomaret, misalnya di masuk pedalaman dia agak susah mendapatkan teriak.
Jadi Terea itu dijual hanya di Indomaret dan kios-kios IQOS, biasanya di pedalaman misalnya yang jarang ada di Indomaret, itu agak susah menemukan Terea yang dijual di Indomaret teman-teman. Jadi harus ke kota dulu supaya mendapatkan Tereanya. Oke, selanjutnya kekurangan dari IQOS ini dari versi yang saya kumpulin adalah bagi pertama kali yang menghisap IQOS ini, dia rasanya mungkin kurang cocok, mungkin rasa hambar, mungkin agak sedikit nyetrek di tenggorokan ya teman-teman ya. Tapi itu kembali lagi pada penikmat masing-masing memutuskan untuk pakai yang mana, seperti itu teman-teman ya. Ya pada intinya sih, jika perokok aktif ya teman-teman ya, lebih baik mempunyai IQOS dan mempunyai rokok konvensional juga. Jadi bisa digunakan dua-duanya ketika berada di tempat-tempat tertentu. Jadi tergantung kondisional masing-masing teman-teman semuanya. Jika di ruang terbuka dan di luar ruangan bisa menggunakan rokok konvensional. Apabila di ruangan ber-AC, di kantor dan di kendaraan bisa menggunakan IQOS. Ketika kita tidak bisa, kalau tidak menghisap rokok. Dan IQOS ini sekali lagi digunakan untuk para perokok-perokok konvensional yang ingin beralih, jadi mengurangi residu dan resiko untuk kesehatannya masing-masing. Jadi seperti itu. Oke, aku cukup sekian video kali ini teman-teman ya, kekurangan dan kelebihan IQOS. Mungkin bisa ditambahin apabila ada kekurangan dan kelebihan di komentar ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.